Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksan Mutakin, NPM 1901081003 dari jurusan Tadris Biologi Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini saya akan berbagi sedikit materi tentang akar, tanah, dan serapan hara. Nah, dalam hal ini saya akan mengkaji ketersediaan unsur hara dalam tanah dan serapannya oleh akar. Mekanisme transport zat terlalu melintasi membran, termasuk difusi sederhana dan difasilitasi serta transport aktif. Fungsi protein membran sebagai saluran pembawa ion dan peran gradien elektrokimia. Tanah sebagai sumber unsur hara, sifat koloid tanah, dan sifat pertukaran ion yang menentukan ketersediaan unsur hara dalam bentuk yang dapat diserap oleh akar. Peran menguntungkan mikroorganisme terutama jamur sehubungan dengan serapan hara oleh akar. Nah, yang pertama, tanah sebagai nutrion waduk. Tanah sangat bervariasi dalam hal komposisi, struktur, dan suplai nutrisi. Terutama penting dari perspektif nutrisi adalah partikel tanah anorganik dan organik yang disebut koloid. Koloid tanah menyimpan nutrisi untuk dilepaskan ke dalam larutan tanah yang tersedia untuk diserap oleh akar. Dengan demikian, koloid tanah berfungsi untuk memelihara reservoir nutrisi terlalu di dalam tanah. Yang kedua, koloid adalah komponen signifikan dari kebanyakan tanah. Struktur komponen mineral tanah sebagian besar terdiri dari pasir, lanau, dan lempung yang dibedakan berdasarkan ukuran partikelnya. Ketika komponen tersebut mudah ditunjukkan dengan mengaduk sedikit tanah ke dalam air, partikel pasir yang lebih besar akan segera mengendap meninggalkan substansi yang keruh selama berjam-jam atau mungkin berhari-hari. Jika dibiarkan tanpa gangguan, partikel-partikel ini yang lebih halus dari lumpur akan mengendap perlahan ke dasar juga, dan kekeruhan kemungkinan besar akan hilang. Yang ketiga, koloid menyediakan area permukaan yang besar berisi negatif. Fungsi fraksi tanah koloid sebagai reservoir nutrisi tergantung pada dua faktor, yaitu yang pertama, faktor koloid menyajikan luas permukaan spesifik yang luas. Yang kedua, permukaan koloid membawa muatan dalam jumlah besar. Nah, permukaan bermuatan pada gilirannya mengikat sejumlah besar ion secara terbalik, terutama kation bermuatan positif dari larutan tanah. Kemampuan untuk mempertahankan dan menukar kation pada permukaan koloid ini adalah satu-satunya sifat tanah yang paling penting sejauh menyangkut nutrisi tanaman. Karena ukurannya yang kecil, salah satu ciri khas koloid adalah luas permukaan persatuan massa yang tinggi, juga dikenal sebagai luas permukaan spesifik. Ciri penting kedua dari koloid tanah, selain luas permukaan spesifik yang besar, adalah banyaknya muatan pada permuatan koloid. Tanah liat koloid terutama terdiri dari aluminium silikat. Muatan negatif yang dominan muncul karena ionisasi alumina dan silika di tepi partikel tanah liat. Karena karbon koloid sebagian besar berasal dari lignin dan karbohidrat, ia juga membawa muatan negatif yang timbul dari gugus karboksil dan hidroksil yang terpapar. Nah, yang keempat, pengambilan gizi oleh tanaman membutuhkan transportasi nutrisi di seluruh membran sel akar. Agar nutrisi mineral dapat diambil oleh tanaman, mereka harus masuk ke akar dengan melewati membran plasma sel akar. Di sana mereka dapat mengikuti melalui simplas ke bagian dalam akar dan akhirnya menemukan jalan mereka ke bagian tanaman lainnya. Oleh karena itu, serapan hara oleh akar pada dasarnya merupakan masalah seluler, diatur oleh aturan transport membran. Pengangkutan membran secara inheren merupakan subjek abstrak. Artinya, para peneliti mengukur kinetika pergerakan zat terlalu di berbagai membran alami dan buatan dalam berbagai keadaan. Model kemudian dibangun yang mencoba menjelaskan pola kinetik di dalam hal apa yang saat ini dipahami tentang komposisi dan arsitektur membran.
Yang kelima yaitu difusi sederhana adalah proses fisik yang murni. Yang keenam, gerakan paling solid di seluruh membran membutuhkan partisipasi protein transportasi khusus. Pada tahun 1930, mahasiswa transfer membran menyadari bahwa ion tertentu memasuki sel jauh lebih cepat daripada yang diharapkan. Berdasarkan difusi, mereka melalui lapisan ganda lipid. Nah, kita sekarang tahu bahwa ini karena membran alami mengandung sejumlah besar protein, banyak diantaranya berfungsi sebagai protein transport. Beberapa protein transport ini memfasilitasi difusi zat terlarut, terutama zat terlarut atau ion bermuatan. Nah, ke dalam sel dengan mengatasi masalah kelarutan secara efektif. Istilah difusi terfasilitasi diciptakan untuk menggambarkan difusi cepat yang dibantu oleh zat terlarut melintasi membran. Dalam difusi terfasilitasi seperti dalam difusi sederhana, arah transformasi ditentukan oleh gradien konsentrasi atau zat yang terlarut yang tidak bermuatan, atau gradien elektrokimia untuk zat terlarut dan ion bermuatan. Difusi terfasilitasi juga mempunyai dua arah, dan seperti difusi sederhana, gerakan masih berhenti ketika laju gerakan melintasi membran sama di kedua arah. Dua kelas utama protein transport diketahui: protein pembawa atau juga dikenal sebagai pembawa transporter, atau sederhananya kuli angkut, mengikuti zat terlarut tertentu yang akan diangkut banyak di sepanjang garis interaksi enzim. Pengikatan zat terlarut biasanya menginduksi perubahan konfirmasi pada protein pembawa. Nah, yang terakhir yaitu transportasi aktif membutuhkan pengeluaran energi metabolik. Menurut definisi transfer aktif terkait erat dengan sumber energi metabolik. Dengan kata lain, transfer aktif ini membutuhkan atau memasukkan energi dan tidak terjadi secara spontan, tidak seperti difusi sederhana dan terfasilitasi. Transfer aktif juga searah, baik ke dalam atau keluar sel, dan selalu dimediasi oleh protein pembawa. Transfer aktif ini berfungsi untuk mengakumulasi zat terlarut di dalam sel bila konsentrasi zat terlarut di lingkungan sangat rendah. Ketika digunakan untuk mengangkut zat terlarut keluar dari sel, transfer aktif berfungsi untuk mempertahankan konsentrasi zat terlarut internal yang rendah. Karena sistem transfer aktif ini memindahkan zat terlarut melawan konsentrasi dan gradien elektrokimia, sistem ini sering disebut sebagai pompa. Nah, mungkin hanya itu materi yang bisa saya sedikit bagikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.